Dulu saya pernah bahas kenapa orang Malaysia suka pemimpin seperti Jokowi. Jadi sekarang, saya balas balik. Kenapa pula orang Indonesia suka pemimpin seperti Anwar Ibrahim? Ingin tahu kenapa? Like, share, dan subscribe dulu ya. This country is blessed, is still blessed. We have the South China Sea, the busiest trading route in the world. We control half of Straits of Malacca, the single busiest trade route in the world other than the Suez Canal. Right? We got all three races. We see this all the time. Presumably, my Malay friends can deal with Indonesia, the rising star of the region and economic. The Chinese can supposedly deal with Taiwan and China. Our Indian friends can deal with, Bangalore and the rest of India. How did we fail? The pool of people we have, the fact that we all live together, that we tolerate each other, some of us intermarry. How did we fail? We fail because of corruption. We fail because of non-transparency of leadership. Ambillah kuasa raja, balik pada rakyat, kita sokong. Rupa-rupanya kuasa yang diambil dari raja diserahkan kepada mama bendahara. Testing. Ini bukan Harry Potter ataupun Cahaya Kumolo, tapi ini adalah Wong Chen, anggota parlimen dari Parti Keadilan Rakyat, pimpinan Anwar Ibrahim. Beliau menang pada pilihan raya yang lalu dengan majoriti yang sangat besar di Parlimen Subang. Bukan itu sahaja, dua pilihan raya sebelum ini, 2008 dan 2013, hasilnya juga cemerlang, majoriti yang sangat besar. Jadi, beliau adalah sampel pemimpin yang dilahirkan oleh Anwar Ibrahim dalam Parti Keadilan Rakyat (PKR) yang baru berusia 20 tahun. Apa yang anda lihat pada awal video tadi adalah gambaran bagi sebuah narasi Anwar Ibrahim, iaitu Gelombang Kebangkitan Asia yang pernah ditulis pada tahun 1997 sebelum beliau dipecat daripada jawatan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan pada waktu itu. Gelombang Kebangkitan Asia atau Nahdah Asia membayangkan bahawa tatkala dunia dirundung muram, Asia dinyalakan obor keyakinan baru. Malaysia bakal menjadi kekuatan yang luar biasa jika dipimpin oleh pemimpin seperti Anwar Ibrahim. Kerana jika digarap dengan baik, hubungan yang sangat akrab antara orang Melayu di Malaysia dengan Indonesia akan memberikan kelebihan yang sangat besar. Misalnya orang Melayu bisa berkomunikasi dengan teman-teman di Indonesia tentang bagaimana mereka membangun negara Indonesia, sementara orang Cina boleh belajar dan bekerjasama dengan wilayah negara China dalam hal bisnes, teknologi dan militer. Begitu juga dengan orang India di Malaysia yang bisa bina hubungan dengan India. Jadi tiga kekuatan kaum terbesar yang ada di Malaysia jika dipimpin oleh orang yang benar tanpa pemisahan antara kaum, maka akan melahirkan sebuah hasil yang di luar jangka. Ini kerana selama ini Malaysia anda lihat dipimpin dari status quo semuanya. Pemimpin-pemimpin dari parti penguasa adalah sama, dari UMNO dan juga derivasi dari UMNO seperti Bersatu. Dan parti penguasa yang memimpin Malaysia adalah dari satu kaum sahaja, iaitu dari Parti Melayu. Namun pada kali ini, buat pertama kali dalam sejarah Malaysia, Perdana Menteri yang ke-10 Anwar Ibrahim bukan dari parti berasaskan ras Melayu, tapi dari parti multiracial, iaitu Parti Keadilan Rakyat. Yang menarik adalah bukan hanya rakyat yang berbilang kaum di Malaysia, tidak kira Melayu, Cina dan India saja yang excited dengan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, tapi juga dari Indonesia. Dan ini tentu akan sangat baik
dalam meminjam hubungan Indonesia dengan Malaysia. Karena apa? Perdana Menteri yang sekarang ini banyak berinteraksi dan banyak tahu tentang Indonesia. Sehingga ini akan memperkaya bagaimana hubungan akan terjalin dengan baik. Kita coba lihat saja, misalnya Presiden Obama yang dulu pernah tinggal di Indonesia, lalu kemudian menjadi presiden, masih ingat hal-hal yang terkait Indonesia, dan tentunya mengikuti perkembangan apa yang terjadi di Indonesia. Saya yakin Perdana Menteri Anwar Ibrahim pun demikian. Kita juga tahu Pak, Indonesia ke Malaysia ini hubungannya erat bukan sejak sekarang saja, tapi sudah sejak dulu. Salah satunya adalah dari segi ketenaga kerjaan Pak, TKW, TKI. Jadi, Indonesia. Kenapa orang Indonesia suka pemimpin seperti Anwar Ibrahim? Mari kita simak sehingga habis. Yang pertama adalah gelora. Hidup Anwar Ibrahim sangat bergelora, mirip founding fathers bapa bangsa Indonesia yang mana menderita dalam penjara, dikhianati oleh kawan, ditendang keluar dari pemerintahan, namun akhirnya terpilih juga untuk menjadi Perdana Menteri. Kisahnya ini jarang terjadi di dunia kini, namun ia mirip dengan beberapa founding fathers di Indonesia. Misalnya Soekarno mendekam di balik penjara dari tahun 1929 hingga 1931 di 7 tempat yang berbeza sebelum yang terakhir pada 31 Desember 1931 sehingga terjadinya kemerdekaan. Muhammad Hatta sempat diasingkan di penjara Den Haag, Belanda pada tahun 1927 dan digelodok pada 1934. Sultan Syahrir, Perdana Menteri termuda di dunia pada waktu itu, pernah diasingkan pada 1934 hingga 1942. Hidup Syahrir berpindah randah dalam pengasingan, yakni di Bovendigul, Banda Neira dan Sukabumi. Bahkan Syahrir meninggal dunia pada 1962 ketika di penjara oleh siapa? Oleh Soekarno juga temannya, gara-gara Parti Sosialis Indonesia PSI yang dipimpinnya terlibat dalam pemberontakan PRRI. Anwar Ibrahim pula tidaklah sehebat pemimpin-pemimpin Indonesia tadi. Hanya 3 kali di penjara. Pertama ketika berada di luar sistem politik ketika memimpin mahasiswa untuk demonstrasi membela nasib petani miskin di Baling Kedah pada 1974. Yang kedua adalah ketika dipecat dari UMNO pada 1998 dan yang ketiga pada 2015 gara-gara kasus sodomi yang kemudian dibuktikan bahawa beliau diberi pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agong. Sebab yang kedua, Anwar Ibrahim orang yang menyanjungi Indonesia. Anwar Ibrahim sudah dikenal sebagai orang yang sangat faham budaya Nusantara. Beliau banyak membaca, lebih santun dalam berbicara, lalu menambat hati orang-orang Indonesia. Jika begini karakter pemimpin, sudah pasti pada masa akan datang tidak akan berlaku konflik yang jelas antara Malaysia dan Indonesia. Mudah-mudahan sanjungan Anwar terhadap Indonesia itu terbukti ketika beliau bisa memetik nama-nama tokoh pendidikan dunia dan banyak juga dari Indonesia. Ahmad Yamin, Takdir Ali Syahbana dan beberapa nama lain sering menjadi petikan dalam ucapan Anwar Ibrahim. Yang ketiga, ramai teman-teman dekat Anwar dari Indonesia. Nama-nama seperti Rizal Ramli, almarhum B.J. Habibie, bahkan Prabowo Subianto adalah teman dekat Anwar Ibrahim. Begitu pula dengan Fahri Hamzah. Nama-nama ini dekat dengan Anwar Ibrahim bukan kerana projek bisnes atau cari uang, tapi kerana perjuangannya. Ini semua adalah nama-nama pemain politik, bukan pengamat atau penganalisis politik sahaja, bukan yang bicara teori saja, tapi pemain politik yang nyata yang telah mencorakkan lanskap politik Indonesia. Dan Anwar Ibrahim sebetulnya adalah guru mereka dan mereka adalah guru kepada Anwar Ibrahim. Yang keempat, reformasi. Kata reformasi adalah kalimat fundamental, terutama kalau kita bicara tentang politik di Indonesia. Ia adalah gambaran tentang perlawanan rakyat terhadap status quo yang hanya mementingkan golongan elit penguasa. Status quo di negara manapun mempunyai sifat yang sama, pro-kapitalis dan meminggirkan orang-orang miskin dan marhain sehingga terjadinya kesenjangan dalam ekonomi, dalam sosial, sehingga menimbulkan kekacauan yang sistemik dalam negara. Jadi kalau ada pemimpin yang konsisten, tidak korupsi, tidak kronisme, tidak nepotisme, namun terlihat dari Presiden Erdogan sendiri, dari Sultan Hassanul Bolkiah Brunei, sehinggalah Presiden Jokowi sendiri. Anda bayangkan, 3 yang disebutkan tadi adalah harapan baru bagi dunia ketiga, khususnya dunia Islam, Turki, Brunei, Indonesia dan sekarang Malaysia. Presiden Erdogan bahkan menelpon langsung Anwar ketika Anwar sedang mengadakan sidang media atau konferensi pers, dan Erdogan memang mempunyai sejarah dengan Anwar Ibrahim. Anda bisa lihat di baju ini ketika Anwar Ibrahim ke Turki pada 2018.
untuk menerima rawatan. Yang dipakai Erdogan adalah baju kot yang berdasi merah. Itu gambaran bahawa urusan yang dilakukan oleh Erdogan itu super penting. Bahkan ketika bertemu pemimpin dunia lain, beliau tidak memakai dasi merah dan kot hitam. Sultan Hassan Al-Bolkiah pula, Sultan Brunei yang pertama kali pergi sendiri ke Malaysia setelah 4 tahun tidak datang ke sini. Bukan itu sahaja, beliau memandu sendiri kereta itu. Berbeza dengan sambutan yang terjadi terhadap dua Perdana Menteri sebelum ini, Muhyiddin Yassin dan juga Ismail Sabri. Presiden Jokowi sendiri pernah menelpon Anwar ketika awal Anwar dilantik Perdana Menteri, dan ini sangat berbeza dengan Muhyiddin Yassin, yang mana Muhyiddin Yassin terpaksa menelpon Jokowi dan terpaksa memperkenalkan dirinya, saya adalah Perdana Menteri baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak Presiden. Saya Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia yang baru selesai upacara mengangkat sumpah, Pak. Atas nama bangsa Indonesia. Sedangkan Anwar Ibrahim sudah dikenal oleh Jokowi. Pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya ingin mengucapkan selamat terpilihnya Yang Mulia sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Dan ini gambaran bahawa beda level lah. Tidak hanya di mata dunia, tidak sampai sebulan menjadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim telah melakukan hal-hal yang luar biasa. Maka saya memilih untuk menolak gaji Perdana Menteri. Tidak akan menerima gaji Perdana Menteri, tidak akan memakai mobil baru yang mewah, tidak akan ganti dan modifikasi kantor Perdana Menteri, tidak akan balas dendam terhadap penjawat awam atau karyawan pegawai negeri sipil. Walaupun sebelum ini mereka sangat menentang Anwar dan akan berjanji untuk melakukan reformasi, good governance dan meringankan beban ekonomi rakyat. Jadi guys, sudah sekian 5 sebab kenapa rakyat Indonesia suka Anwar Ibrahim. Menurut anda, sebab mana yang paling relevan dengan Indonesia? Atau mungkin anda ada sebab ke-6? Silakan komen di ruangan di bawah. Terima kasih.